Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ben di sini. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal TKP untuk persiapan SKD Sekdin atau Sekolah Kedinasan tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa passing grade atau ambang batas TKP untuk tahun ini itu adalah 156 teman-teman. Dan ada 45 soal. Kalau teman-teman menjawab nilai 3, jadi jawaban teman-teman hanya bernilai 3 untuk 45 soal, maka itu belum cukup untuk melampaui passing grade yang ada. So, mulai sekarang perbanyaklah mengerjakan soal-soal TKP agar teman-teman terbiasa membaca soal dengan cepat dan memiliki kemampuan melihat jawaban yang bernilai 5. Well, bagi teman-teman yang baru join, mohon bantuannya klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang dan tetap eksis. Nah, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1. Jadi dalam sebuah kegiatan di kampus, Andi ditunjuk ya sebagai koordinator acara, teman-teman. Oke. Menjelang hari pelaksanaan, ternyata Ibu Andi harus masuk ke rumah sakit. Nah, sebagai penanggung jawab acara, Andi tidak bisa meninggalkan persiapan acara begitu saja. Sementara ibunya juga perlu mendapat perhatiannya. Nah, sebaiknya langkah yang diambil adalah untuk opsi A, di sini ada langsung menyerahkan tanggung jawab kepada ketua panitia kegiatan. Ini kesannya bahwa Andi ini tidak bertanggung jawab ya, teman-teman. Jadi bagi kami ini tidak tepat ya. Ini bisa kami coret, bahkan mungkin ini nilainya hanya 1, teman-teman. Kemudian untuk bagian B, berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Oh ya. Jadi Andi ini perannya adalah koordinator acara. Nah, itu berarti bahwa di struktur kepanitiaan, Andi ini masih ada orang di atasnya ya, yaitu ketua panitia, sekretaris panitia, bahasa lainnya mungkin panitia inti, dan di bawahnya itu masih ada anggota yang masuk di dalam bidang acara karena dia adalah koordinatornya. Oke. Berarti untuk opsi B ini bisa kita simpan dulu ya. Kemudian kita lanjut ke opsi C. Mengundurkan diri sebagai penanggung jawab acara dan fokus kepada penanganan ibunya. Nah, ini kan kesannya sama dengan A ya. Jadi tidak bertanggung jawab, padahal kan sebaiknya kita mencari win-win solution. Solusi terbaik yang tidak mengorbankan Andi dan acara yang akan berlangsung. Berarti C ini juga bisa kita coret, kita abaikan ya. Kemudian untuk opsi D, menjelaskan kepada ketua panitia pelaksana akan kesulitannya dan mencoba untuk mencarikan pengganti. Oke, ini masih memungkinkan. Masih bisa kita simpan jawabannya. Kemudian opsi E, menerima tawaran bantuan kawan walaupun dia ragu dengan kemampuannya. Nah, di sini ada kata ragu. Jadi teman-teman ini memang menawarkan ya. Biasanya juga orang menawarkan itu hanya spekulasi gitu ya. Tidak benar-benar mampu, hanya ingin menolong, dan bisa jadi nanti acaranya malah jadi kacau. Jadi kemungkinan ini nilai 3, teman-teman. Ya, berarti kita tinggal memilih opsi B atau opsi D. Nah, kalau kita lihat opsi B, ini dia berkoordinasi dengan ketua panitia dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Artinya, Andi ini tidak lepas tanggung jawab, teman-teman ya. Oke. Kalau yang D ini, dia masih mencoba untuk mencarikan pengganti. Jadi dia masih berusaha untuk melepaskan tanggung jawab. Jadi bagi kami jawaban yang 5 itu adalah bravo,
Sedangkan jawaban D ini nilainya mungkin adalah 4. Gitu teman-teman ya. Soal nomor 2, Fakultas Pertanian Universitas A itu mengembangkan usaha produk olahan bahan pangan. Eren selaku direktur dalam unit usaha tersebut ingin melibatkan mahasiswa dalam program ini. Pengumuman telah dibuat, namun tak satupun mahasiswa yang mendaftarkan diri. Langkah apa yang harus dilakukan Eren? Oke, kita perhatikan opsi A, mempromosikan program tersebut di setiap kegiatan mahasiswa. Oke, ini masih memungkinkan teman-teman. Kemudian bagian B, mewajibkan mahasiswa membeli produk olahan bahan pangan yang ada. Oke, ini bisa kita abaikan teman-teman ya. Karena mewajibkan mahasiswa itu bisa jadi melanggar hak asasi teman-teman. Jadi ini kan dia ingin melibatkan mahasiswa, tapi tidak boleh dengan paksaan gitu, apalagi memaksa untuk dalam tanda kutip ya, mewajibkan mahasiswa membeli produk olahan. Jadi bagi kami jawaban B ini tidak memiliki nilai yang tinggi. Nah, untuk jawaban C, mengubah strategi perekrutan dan berkoordinasi dengan ketua unit mahasiswa agar terlibat dalam kegiatan ini. Oke, ini juga jawaban yang bagus, kita keep dulu. Sedangkan D, menunggu secara pasif kehadiran para mahasiswa untuk mendaftarkan diri. Nah, ini tidak tepat menurut kami karena di sini ada menunggu secara pasif, teman-teman. Nah, di atas sudah dijelaskan bahwa pengumuman telah dibuat, namun tak satupun mahasiswa yang mendaftarkan diri. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah. Nah, apa yang salah itu? Mungkin strateginya. Berarti jawaban E juga ini masih memungkinkan karena di sini kan mengubah strategi agar mahasiswa tertarik untuk terlibat. Nah, bagian A ini mempromosikan program tersebut di setiap kegiatan mahasiswa. Ini baik, tetapi apakah mempromosikan itu sudah benar-benar strategi terbaik, gitu ya? Nah, berarti kemungkinan jawaban A ini poinnya itu adalah 3, teman-teman. Kemudian untuk C dan E, mengubah strategi perekrutan dan berkoordinasi dengan ketua unit mahasiswa. Nah, di sini kan soalnya kata melibatkan mahasiswa. Di sini berkoordinasi dengan ketua unit mahasiswa. Berarti jawaban 5 untuk soal ini itu adalah C, teman-teman. Gitu. Untuk E, ini hanya mengubah strategi. Itu kan juga ada di bagian C, mengubah strategi. Terus di bagian C ini ada tambahan lagi dengan berkoordinasi dengan ketua unit mahasiswa agar terlibat. Ini kan jauh lebih baik. Jadi untuk opsi E ini mungkin jawabannya adalah 4 gitu ya. Saya kira ini mudah. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Jadi katanya Salam ini adalah tenaga pendidikan berprestasi yang dikirim institusinya untuk mengikuti lomba tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional. Ia terpilih sebagai peserta terbaik sehingga diminta membagikan pengalaman kepada juniornya. Namun, sebagian temannya kurang setuju dengan ide tersebut. Nah, tindakan Salam yang baik itu yang mana kira-kira teman-teman? Oke, kita lihat opsi A, bersedia membagikan pengalamannya kepada juniornya, terutama pengalaman yang relevan dengan tugasnya. Oke, ini masih memungkinkan. Kita bisa keep dulu jawabannya. Bagian B, proaktif membagikan pengalamannya kepada juniornya dengan harapan bermanfaat untuk juniornya dan institusinya. Ini juga bagus ya. Opsi C, kurang berkenan membagikan pengalamannya karena ada teman menganggap tidak penting. Nah, ini tidak baik ya menurut kami, karena kurang berkenan ini itu negatif ya. Walaupun temannya kurang setuju gitu ya, tetapi untuk kemajuan kita harus bisa harus berani untuk melakukan sesuatu atau terobosan yang bisa mengembangkan institusi kita gitu. Oke, berarti untuk C ini mungkin nilainya 1, teman-teman. Kemudian D, mau membagikan pengalamannya kepada juniornya ketika sudah mendapatkan persetujuan dari atasannya. Ini berarti dia harus diperintah dulu baru mau melaksanakan. Berarti untuk opsi D juga ini mungkin nilainya rendah. Bisa jadi C itu 1, D itu nilainya 2. Untuk opsi E, rela membagikan. Nah, di sini ada kata rela, teman-teman. Rela membagikan pengalamannya kepada juniornya agar ada regenerasi yang baik dalam institusinya. Ya, kalau kami sih menganggap jawaban nilai 5 untuk soal nomor 3 itu E, teman-teman. Karena di sini ada kata rela. Jadi bersedia membagikan pengalamannya ya. Bersedia itu apakah sudah penuh keikhlasan gitu ya. Proaktif
Ini kan tanpa diperintah dia proaktif, ya berarti di situ ada unsur kerelaannya, tapi dengan harapan. Nah, kalau di sini dia sudah jelas tujuannya agar ada regenerasi yang baik dalam institusinya. Jadi jawaban nomor 3 menurut kami adalah error. Ya, selanjutnya soal nomor 4, dekan meminta saya untuk menjadi koordinator gathering reuni akbar. Padahal saya sudah menyampaikan bahwa saya belum pernah mengkoordinir acara besar. Pada situasi tersebut, saya dituntut untuk menunjukkan kinerja. Untuk menanggapi penunjukan tersebut, maka saya, kita perhatikan opsi A, melaksanakan peran sebagai koordinator sambil mencari rekan kerja yang sudah pernah menjalankan peran tersebut. Nah, ini kan berarti mau melepas tanggung jawab, teman-teman ya. Jadi dia terima dulu sambil mencari rekan kerja yang sudah pernah. Oke lah, mungkin rekan kerja yang bisa membantu dia, berarti ini bisa kita keep dulu jawabannya. Bagian B, menerima kepercayaan tersebut walaupun tidak tahu persis. Jadi ini asal terima saja. Nah, ini konotasinya negatif, teman-teman. Jadi bagi kami ini mungkin jawaban nilainya 1 atau 2 gitu. Kemudian C, khawatir jika saya ditunjuk. Nah, ini belum apa-apa sudah khawatir gitu. Berarti ini juga tidak mungkin memperoleh nilai yang tinggi gitu. Khawatir jika saya ditunjuk sebagai koordinator karena saya akan disalahkan jika kegiatan gagal. Ya, namanya koordinator gitu ya. Kalau ada masalah pada kegiatannya tetap harus bertanggung jawab. Jadi tidak usah khawatir. Itu adalah konsekuensi dari sebuah tanggung jawab. Bagian D, menerima tugas sebagai koordinator hanya jika ada jaminan. Ini adalah hanya jika ada jaminan. Ini juga kurang bagus ya. Oke, berarti ini bolehlah, mungkin ini nilai 3 teman-teman ya, bahwa saya didukung penuh oleh dekan. Jadi kalau tidak didukung penuh dia tidak mau gitu ya. Oke, untuk bagian E, bekerja secara efektif dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari senior dan dekan. Oke, menurut kami inilah jawaban dengan nilai 5. Kenapa? Karena di sini ada kata bekerja secara efektif. Itu dia benar-benar menerima walaupun dia tidak pernah mengkoordinir acara besar, tetapi dia berusaha untuk mengumpulkan informasi baik itu dari senior maupun dari pimpinan atau dekan gitu. Jadi untuk soal nomor 4 ini nilai 5-nya adalah E. Untuk A mungkin ini nilai 4 ya. Kemudian nilai 3-nya adalah delta. Jadi ingat teman-teman, 45 nomor kalau teman-teman hanya menjawab semuanya dengan nilai 3 itu belum sampai 156. Mungkin baru sekitar 135 teman-teman. Jadi usahakan untuk menjawab nilai 5 atau nilai 4 agar melampaui passing grade. Nah, sekarang kita pindah ke soal terakhir. Soal nomor 5, Ratih baru saja dinaikkan jabatannya setelah lama menduduki posisi supervisor. Oke, naik jabatan ya. Saat ini ada beberapa supervisor baru di tempat kerjanya. Salah satu dari supervisor baru tersebut adalah teman lama yang dikenal sering membuat masalah dalam pekerjaan. Oke, jadi dia sudah tahu karakternya. Apa yang harus Ratih lakukan? A, memberikan arahan pada supervisor baru karena merupakan kewajibannya. Oke, ini melaksanakan kewajiban ya. Apakah dia rela dengan ikhlas atau tidak ya? Itu urusan lain karena dia mau melaksanakan kewajiban. Oke. Bagian B, membantu supervisor baru secara sukarela agar dapat bertugas dengan baik. Nah, ini jauh lebih baik daripada opsi A. Oke, kita bisa keep dulu. Untuk opsi C, memberikan contoh bagaimana mengarahkan supervisor baru agar perusahaan lebih maju. Nah, ini ada kata lebih maju teman-teman. Ini jauh lebih bagus lagi menurut kami. Oke, untuk D, membagi pengalaman jika supervisor baru mengubah sikapnya. Oh, ini berarti dia mau dengan syarat gitu ya. Jadi saya mau melakukan itu dengan tapi gitu, ada tapinya gitu. Berarti ini bukan jawaban dengan nilai tinggi teman-teman. Kemudian untuk E, menghindari memberikan arahan tugas. Nah, ini ada kata menghindari memberikan tugas. Nah, ini rasanya tidak bertanggung jawab ya. Dia kan sudah berpengalaman ya, sudah berpuluh tahun di posisi supervisor ya, baru saja naik jabatan, masa sih menghindari memberikan arahan kepada supervisor baru ya, dengan alasan bukan tugasnya lagi. Nah, ini nilainya rendah. Oke, berarti pilihan kita tinggal A, B, atau C. Oke, tadi saya sudah mengatakan bahwa C ini jauh lebih bagus dari A dan B. Berarti
Untuk soal nomor 5, ini adalah nilai 5, ini nilai 4, mungkin ini adalah nilai 3 gitu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk soal TKP itu kadang juga opsi jawabannya itu mirip-mirip ya. Teman-teman tidak usah khawatir karena kalaupun mirip, pilih jawaban yang terbaik, usahakan itu minimal dapat nilai 4 saja, 45, 45, 45 itu sudah melampaui passing grade. Ditambah nanti nilai maksimal dari TU dan TWK. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa memperoleh nilai SKD bahkan bisa mencapai 500 gitu ya teman-teman. Oke, itulah tadi 5 soal tes karakteristik pribadi untuk SKD Sekdin tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan menghadapi tes SKD nantinya. Bagi yang berbeda jawaban, monggo silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Menurut kalian jawaban yang terbaik itu yang seperti apa? Oke, bagi teman-teman yang baru join, mohon bantuannya sekali lagi klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa eksis dan semakin berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.